selamat datang di sesi pembelajaran biologi. Kali ini kita bakalan menjelajahi salah satu tumbuhan berbunga yang paling menarik serta misterius, yaitu magnolit. Tahukah kamu bahwa kelompok ini menyimpan rahasia tentang asal mula evolusi bunga di bumi? Gimana ya ceritanya? Mari kita simak materi-materi yang bakalan disampaikan oleh teman-temanku. Check it out. Secara filogenetik, magnolit ini nih menempati posisi basal di antara tumbuhan yang sudah berbunga dan tumbuhan angiosper. Mengapa mereka disebut primitif? Karena mereka nih memiliki karakteristik arkais atau yang biasa kita sebut masih kuno gitu, seperti kayu homoxilius, sari monocolpat, dan bagian-bagian bunganya tersusun berbentuk spiral gitu. Menariknya tuh mereka tuh nggak berevolusi sendiri, melainkan bersama kelompok lainnya seperti Hamamelidae dari garis keturunan yang sama, yaitu Proangiosper. Selanjutnya kita masuk ke bagian biogeografi magnolit, di mana perjalanan dari magnolit dimulai sekitar 130 juta tahun yang lalu pada periode Kapur awal, yang mana nenek moyang magnolit menyebar mengikuti konfigurasi benua raksasa, Gondwana, dan Laurasia, yang mana saat ini kita bisa menemukan konsentrasi terbesar magnolit itu di wilayah tropis dan subtropis, terutama di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan juga Afrika tropis. Kemudian kita masuk ke bagian biodiversitas magnolit dari pohon hingga liana, yang mana magnolit bukan hanya tentang pohon cempaka. Kelompok ini mencakup sekitar 8.000 hingga 12.000 spesies yang terbagi ke dalam 20 famili. Beberapa yang paling terkenal adalah Magnoliaceae, Lauraceae atau keluarga alpukat dan kayu manis, serta Piperaceae atau keluarga sirih-sirihan, yang mana habitusnya pun beragam, mulai dari pohon raksasa di kanopi hutan hingga tumbuhan merambat atau liana yang menjadi inang penting bagi larva kupu-kupu Papilionidae. Apa ciri khas yang bisa kita kenali? Yang pertama itu ada perhiasan bunganya yang seringkali tidak bisa dibedakan antara kelompok dan juga mahkota, sehingga sering disebut dengan tepal. Kedua, jika Anda meremas daunnya akan tercium aroma khas. Ini karena adanya sel minyak eteris atau minyak atsiri dalam jaringan mereka yang berfungsi sebagai pertahanan diri, sekaligus juga berfungsi sebagai penyerbuk serangga-serangga penyerbuk. Berbicara soal penyerbukan, magnolit sering kali dibantu oleh kumbang, salah satu mekanisme penyerbukan tertua di dunia. Secara ekonomi, magnolit adalah tambang emas bioaktif. Mereka dapat menghasilkan alkaloid, flavonoid, serta terpenoid yang sangat penting bagi industri farmasi, yang digunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi, bahkan berpotensi sebagai anti kanker. Jadi, tidak heran bahwa sejak dulu kelompok ini telah digunakan secara turun-temurun dalam sistem pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia. Nah, sayangnya warisan purba ini sedang terancam punah, di mana adanya deforestasi, kemudian ada perubahan iklim yang menyebabkan banyak spesies seperti Magnoliaceae itu berstatus rentan hingga terancam punah. Nah, oleh karena itu, upaya konservasi seperti in situ dan ex situ melalui bank benih dan kebun botani itu menjadi poin yang sangat krusial untuk menjaga keberagaman genetik mereka. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, magnolit itu menjadi jendela kita untuk melihat masa lalu evolusi dari tumbuhan yang berbunga. Nah, dengan memahaminya, baik dari karakteristik ataupun peran ekologisnya, kita dapat lebih menghargai kekayaan hayati yang kita miliki. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya.